Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas seharusnya terkait perkembangan teknologi kesehatan. Ya, tapi sebelum itu karena ini kajian yang cukup harus matang dan sangat luas, jadi sambil kita review, dalam artian kita akan mengkaji yang namanya filsafat ilmu. Ada yang tahu filsafat apa? Mother of Science, induk dari segala ilmu. Induk dari segala ilmu. Kenapa filsafat disebut induk dari segala ilmu? Why? Nabila, kenapa? Atau apa yang kamu ketahui tentang filsafat? Ini mah ahlinya tuh. Fatin. Kenapa? Apa filsafat? Kamu jangan pura-pura nggak tahu Kata Rehan, filsafat adalah ya betul. Jangan bercanda terus. kenapa disebut mother of science gitu. Kenapa induknya ilmu pengetahuan itu adalah filsafat? Karena semua berawal. Karena segalanya dari filsafat. Ya, lalu filsafat itu apa gitu? Pemikiran yang di luar nalar. Pemikiran yang di luar nalar. Terus? Pandangan ya berbagai pandangan Kembali ke komunikasi. Komunikasi berdasarkan pandangan para ahli apa? Pertukaran pesan, antar komunikasi. Oleh komunikator komunikator ke Komunikasi. melalui di tengah-tengahnya berarti media Iya. atau medium, gitu kan? Dengan teorinya yang sangat terkenal, who say what, terus lanjutin with what effect. Jadi saya tulis paling bawah dulu ya. Siapa? Apa? Siapa? Terus? Siapa bicara apa? Gitu kan? Kenapa? Melalui media apa? Efek. Dan apa efek yang atau feedback yang dihasilkan? Dan noise ada di mana noise? Ini kan pertukaran pesan dari komunikator ke komunikan, berarti biasanya melalui media yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan, atau komunikator ini disebutnya apa? Sender ya, pengirim. Sender. Iya kan? Komunikator disebutnya penerima, receiver, gitu kan? Yes. Yes, sir. Nuhun.
ini komunikasi yang secara sederhana, komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan dari sender kepada receiver melalui sebuah media dengan teori yang sangat terkenal, who say what with what effect, ya. Siapa bicara apa melalui media apa dan dengan efeknya apa dari komunikasi tersebut, gitu kan. Ini baru pernyataan umum terkait ilmu komunikasi. Ketika ilmu komunikasi disandingkan dengan yang namanya filsafat ilmu, maka menurut Raihan akan menjadi mother of science, akan menjadi ibu dari ilmu-ilmu pengetahuan. Yang namanya ibu, tugas seorang ibu adalah melahirkan, mengandung, kalau mau disebut mother ya. Berarti filsafat itu dengan berfilsafat akan mengandung atau akan melahirkan ilmu pengetahuan yang lainnya. Kenapa? Atau sehingga apa itu filsafat? Apa? Ada yang mau? Kebebasan dalam berpikir. Kebebasan dalam berpikir, betul. Tapi secara deskripsi bukan itu. Secara deskripsi filsafat itu berpikir mendalam atau menyelam sejauh yang kalian bisa, sejauh yang kalian bisa selami. Ketika kalian di permukaan, kalian tahu yang namanya ikan itu hanya ikan mas, ikan nila, ikan gurame, ikan lele, lele patin. Tapi ketika kalian menyelam semakin dalam, contohlah menyelam di Palung Mariana. Ketika kalian menyelam semakin dalam, kalian akan menemukan mungkin makhluk-makhluk hidup yang selama ini mungkin belum pernah kalian temukan, belum pernah kalian ketahui. Contoh di kedalaman Palung Mariana, kapal selam itu, teknologi kapal selam hanya bisa menyelam sampai berapa ribu meter dasar lautan. Itu pun kalau lebih dari itu bisa pecah. Berapa tahun yang lalu kan ada tragedi ya, kapal selam tenggelam ya. Padahal kapal selam tetap aja bisa tenggelam dan bisa pecah. Karena apa? Tekanan. Kalian kalau main ke Karangsetra, kalau bisa renang, Zahra renang nyelam ke yang 3 meter itu pasti berat kepala tuh karena tekanan. Dan berdasarkan kemajuan ilmu teknologi, ketika kita menyelam semakin dalam itu, ternyata ada makhluk hidup nggak? Ada ternyata. Dan itu dipelajari. Kenapa makhluk hidup itu bisa bertahan hidup di kondisi yang ekstrim? Contoh plankton. Kira-kira di dalam Palung Mariana itu sinar matahari masuk enggak? Enggak. Lalu bagaimana makhluk hidup itu bisa tetap eksis gitu? Atau bagaimana makhluk hidup tersebut untuk ya benar, Alda benar. Ada lampunya. Atau kaget ya. Atau makhluk hidup tersebut dari mana? nah itu yang diteliti, dipelajari oleh para ilmuwan. Kenapa makhluk itu bisa menciptakan sumber energinya sendiri? Dan berpikir mendalam itu ya bisa in atau ke dalam dan bisa out atau keluar. Nah sekarang kita kaji komunikasi ke struktur yang paling dalamnya dulu. Setelah itu kita kaji komunikasi ke struktur yang paling luar, baru kalian bisa memaknai
perkembangan teknologi berkaitan dengan komunikasi yang ada saat ini dan apa konteks di dalam komunikasi kesehatan. Baru terakhir saya kasih bacaan. Jadi konteks perkembangannya itu dari bacaan yang nanti akan saya share ya. Tapi sebelum membaca bacaan tersebut, ya pengantarnya kita coba bahasakan. Ini berdasarkan perspektif ilmu komunikasi. Komunikator, komunikan, sender, receiver, pertukaran pesan. Sekarang berdasarkan perspektif ilmu psikologi. Ini jalurnya kayak gini kan ya. Sekarang berdasarkan konsep psikologi. Apakah komunikasi ditinjau dalam perspektif psikologi? Deskripsinya masih pertukaran pesan dari komunikator ke komunikan? Masih lupa ya, psikologi komunikasi ya? Semester berapa dulu? Ya, masih berkaitan. Lalu sekarang Kuncinya di bawah. dimulai dari tahap awalnya apa kalau menurut perspektif psikologi komunikasi itu? Jadi memperhatikan, ya. Memperhatikan atau istilah lainnya apa ya? Sebelum pesan itu masuk, diterima dan lain sebagainya. Dalam konteks psikologi, tahu nggak? A, T, M. atensi. Tensi. Nah, itu. Atensi. Bagaimana manusia bisa punya atensi? Atau apa yang bikin manusia itu teratensi? Atau atensi itu melalui apa sih? Tahu nggak? Kajian psikologi kan ya? Stimulus. Oke. Atensi, stimulus, Dan respon. stimulusnya di sini, responnya di sini berarti. Oh, stimulusnya komunikator, komunikannya berarti respon. Oke. Oke. Tapi kita masih di sini dulu, di atensi dulu. Atensi dan stimulus. Apa yang melalui apa atensi dan stimulus ini? Komunikasi. Hmm? Pikiran. Hah? Pikiran. Melalui Otak. Zahra kan lagi memperhatikan. Nah, Kemudian Zahra itu bisa memperhatikan. Zahra bisa teratensi, terstimulus karena apa? mata. Ya. Nah, apa tadi? Indra. Indra. Si indra. Stimulus itu hadir melalui panca indera yang 5 itu. Mendengar dari mana telinga ya? Mendengar, melihat, Melihat. mencium, Meraba. meraba, Meraba. Merangsang. Merangsang. Mencium. Banget. Dari atensi lanjut kemana? Kalau dalam konteks psikologi, setelah atensi, Aktivitas komunikasi. no. Lihat nih, ada stimulus menghasilkan respon. Zahra digaplok menghasilkan respon ngambek umpamana. Itu kan ada stimulus, ada respon. Emosional. Tapi sebelum itu kemana masuknya stimulus ini? Emosi. Ya?
Gimana? Perasaan. Perasaan. Kenapa, Jack? Perasaan itu ada di mana? Di dalam. Pikiran. Nah, itu pikiran. Atau Thinking. atau memori. Dari atensi masuk ke memori. Memori. Dari memori nanti menghasilkan yang namanya apa itu? Kalau nggak kebaca maju duduknya. Proses. Setahu saya ilmu itu semakin berkah, semakin dekat dengan sumber ilmu semakin berkah. Sebetulnya. Learning proses apa itu? Proses Ya, belajar. Proses belajar. kita ini belajar dari sumber-sumber memori tadi, ya kan? Stimulus menjadi memori yang terinstal, kemudian menjadi learning proses tadi. Dari learning proses ini akan menghasilkan lagi yang namanya, tahu nggak? Proses berpikir apa? Masih psikologi komunikasi. Dari learning proses ini menjadi apa? Fatin, Salma itu bener ya? Salma Fatin, bukan ya? Apa? Dari learning proses menjadi persepsi. Mau disut gak sama aku? Tapi yang panas. Disut ah. Persepsi itu kan dilahirkan dari proses berpikir sebetulnya. Di sini juga kita mengenal yang namanya sistem kognitif. Dari persepsi lahir lagi apa coba?